Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Gulma itu tanaman yang mengganggu adik-adik seperti rumput-rumputan liar, itu termasuk dalam gulma. Apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya? Nah, mereka sedang apa adik-adik? Mereka sedang bergotong royong membersihkan taman bunga mereka. Pernahkah adik-adik melakukannya bersama dengan keluarga kalian? Nah, mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang tidak ya adik-adik ya. Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sama sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya ini menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Adik-adik bisa kan lagu Lihat Kebunku? Coba adik-adik nyanyikan ya. Lihat Kebunku ini ciptaan Ibu Sud. Yuk kita nyanyikan bersama ya. Bersama dengan Kak Citra. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah adik-adik, itu lagu Lihat Kebunku. Adik-adik ingat pembelajaran sebelumnya, pada setiap lagu itu ada yang dinyanyikan dengan panjang, ada yang dinyanyikan dengan pendek, ada juga yang dinyanyikan dengan tekanan kuat, dan ada juga yang dinyanyikan dengan tekanan yang lemah. Nah pada lagu Lihat Kebunku ini juga ada yang dinyanyikan kuat, ada yang dinyanyikan lemah, ada yang dinyanyikan panjang, ada yang dinyanyikan pendek. Contohnya nih adik-adik, pada baris pertama, lihat kebunku, apakah itu panjang atau pendek? Nyanyinya pelan-pelan kan? Nah itu berarti dinyanyikan panjang. Nah kuat atau lemah? Kalau kuat berarti suaranya akan keras, tapi kalau lemah itu suaranya akan lirih adik-adik ya, atau pelan. Nah di lirik Lihat Kebunku itu kita menyanyikannya dengan kuat. Sekarang yang penuh dengan bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Berarti dinyanyikan panjang atau pendek? Ya dinyanyikan panjang adik-adik. Lalu dinyanyikan kuat atau lemah nih di lirik kedua? Ya dinyanyikan lemah, tidak sekuat di baris pertama tadi. Ada yang putih. Nah ini dinyanyikan pendek. Ada yang putih. Nah itu kuat atau lemah adik-adik? Ya kuat. Dan ada yang merah. Ini panjang lalu dinyanyikan dengan lemah. Semuanya indah. Itu berarti dinyanyikan panjang dengan nada yang kuat. Nah itu tadi cara menentukan panjang pendek bunyi pada lagu dan kuat lemah pada lagu Lihat Kebunku. Beni bersama keluarga beristirahat. Beni dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Kemudian kakak Beni membacakan puisi yang dibacakan oleh Beni tadi yang berjudul Taman Bungaku tadi adik-adik. Nah pada puisi tersebut, apa sih isi taman bungaku dalam puisi itu? Nah isinya apa taman bunga dari pengarang tadi? Isinya adalah banyak bunga yang cantik dan menarik. Berikutnya sebutkan kata yang baik pada puisi Taman Bungaku tadi. Nah kata-kata yang baik pada puisi tersebut itu ada kata senang, cantik, menarik, berserilah, rindu, harum. Ya coba kalian lihat lagi di puisi Taman Bungaku tadi. Bagaimana bila taman tidak dirawat adik-adik? Tentunya kalau taman tidak dirawat ya bunga-bunganya akan layu, rumput-rumput atau gulma akan tumbuh dan tamannya tampak tidak cantik dan tidak menarik.
Bagaimana ya cara merawat taman? Nah, cara merawatnya dengan menyirami tanaman tersebut dengan teratur, menyiangi atau mencabuti rumput yang tumbuh, memangkas ranting tanaman yang sudah tua dan mati, lalu memberi pupuk secara teratur. Itu cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Nah, setelah istirahat, Benny membantu ayahnya. Ayah Benny di sini ingin memperbaiki motor. Nah, ini ya, Benny membantu ayahnya. "Ayah, apakah nama benda ini?" tanya Benny. Benny sambil menunjukkan benda sesuatu ya adik-adik ya. "Benda ini disebut jangka sorong," jawab ayah. "Apa kegunaan benda ini ya?" "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran seperti mur dan pensil," jawab ayah. Nah, adik-adik di sini kita akan belajar satu alat yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong itu bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, jangka sorong ini menggunakan satuan cm dan milimeter. Ini biasanya untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti mur, cincin, lingkar jari, pensil ya lingkarnya, kelereng juga bisa, lalu panjang pensil juga bisa. Tapi di sini harus diketahui bahwa jangka sorong ini tidak bisa mengukur panjang benda yang memiliki ukuran yang besar, hanya mampu sampai maksimalnya 30 cm. Ini jangka sorong adik-adik. Nah, adik-adik di sini Kak Citra punya gambar nih. Kita akan memberi tanda centang mana sih yang bisa diukur dengan jangka sorong. Yang pertama ada obeng ya adik-adik ya. Nah, apakah obeng ini bisa diukur dengan jangka sorong? Itu kalau panjangnya ini juga bisa adik-adik, asal tidak melebihi 30 cm. Atau lingkar pada pegangannya ini bisa diukur dengan jangka sorong diameternya. Jadi ini bisa diukur. Lalu berikutnya, apakah tang ini bisa diukur dengan jangka sorong? Tentunya bisa adik-adik, asalkan tidak melebihi 30 cm. Jadi bisa diukur nih dari ujung sini ke sini, atau bisa diukur juga panjang dari ini ya adik-adik ya, pegangannya, diameter dari pegangannya. Lalu gambar yang ketiga ini tentunya bisa adik-adik karena berbentuk lingkaran. Gambar yang keempat ini ada seperti apa ya adik-adik ya, ini tatah kayu namanya kalau tidak salah. Nah, ini juga bisa diukur dengan jangka sorong, panjang dari ujung sini ke sini juga bisa, atau di lingkar pegangannya ini juga bisa diukur diameternya. Lalu yang kelima ada kunci nih adik-adik. Nah, ini juga bisa, ini untuk alat memperbaiki motor ya. Nah, ini juga bisa diukur panjangnya menggunakan jangka sorong asal tidak melebihi 30 cm. Lalu bisa juga mengukur panjang dari sini ke sini nih adik-adik. Bisa adik-adik ya. Lalu yang keenam ini juga kunci juga. Nah, ini bisa diukur panjangnya juga dengan jangka sorong asal tidak melebihi 30 cm. Lalu ini nih lubangnya ini juga bisa diukur diameternya itu menggunakan jangka sorong.